Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rana Wahyuni dari kelas Biologi 1 ingin mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Bahasa sebagai Alat Komunikasi, Citra Pikiran dan Kepribadian. Dengan menjemput nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada kehadiratnya yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah bahasa Indonesia ini. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan tugas kami. Semoga makalah dan presentasi ini dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan yang lebih luas kepada pembaca. Yang pertama ada pendahuluan latar belakang. Bahasa merupakan komponen terpenting dalam kehidupan manusia. Manusia tidak akan bisa melanjutkan kelangsungan hidup mereka dengan baik dan teratur tanpa adanya bahasa. Mereka tidak bisa berinteraksi dengan mudah dan baik jika mereka tidak menguasai bahasa antara satu sama lain. Dan dengan tidak adanya kesinambungan tersebut, mereka juga tidak dapat menangkap ekspresi kejiwaan maupun keinginan yang diutarakan oleh lawan komunikasinya. Bahasa juga merupakan alat komunikasi yang paling efektif untuk menyampaikan gagasan, pikiran, maksud, dan tujuan kepada orang lain. Seperti yang dikatakan oleh Goris Kraf Abdul Kir, bahasa adalah suatu sistem lambang berupa bunyi yang bersifat arbitrer digunakan oleh suatu masyarakat untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Bahasa juga penting ketika kita akan mengembangkan 4 keterampilan bahasa, yaitu berbicara, menyimak, membaca, dan menulis, menurut Nurmanzah dan kawan-kawan tahun 2018. Dengan menguasai keempat keterampilan berbahasa tersebut, pada dasarkan kita mampu berkomunikasi dengan baik dan mampu melakukan perubahan-perubahan terhadap kemajuan pribadi, masyarakat, dan bangsa. Terlebih, sekarang peserta didik dituntut untuk mendayagunakan bahasa untuk bisa berkomunikasi dengan baik dan santun, kreatif, berpikir kritis, bekerja sama, dan berkolaborasi. Untuk itu, pentingnya mengaji bahasa bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi sebagai citra pikiran dan kepribadian, kerjasama, berkomunikasi, dan untuk mengidentifikasi diri. 2. Yaitu pembahasan. Bahasa sebagai alat komunikasi. Menurut David N. Henley 2006 menjelaskan bahwa bahasa merupakan pesan yang disampaikan dalam bentuk ekspresi sebagai alat komunikasi pada situasi tertentu dalam berbagai aktivitas. Dalam hal ini, ekspresi berkaitan unsur segmental dan suprasegmental, baik di tulisan atau kinesik, sehingga sebuah kalimat akan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan pesan yang berbeda apabila disampaikan dengan ekspresi yang berbeda. Kemampuan berbahasa ini diimplementasikan dengan kemampuan dalam beretorika, baik beretorika dalam menulis maupun berbicara. Retorika dalam hal ini sebagai kemampuan dalam mengelola bahasa secara efektif dan efisien, berupa etos atau karakter atau niat baik, atos membawa emosional pendengar atau pembaca, dan logos atau bukti logis, sehingga mempengaruhi pembaca atau pendengar dengan pesan yang disampaikan melalui media tulis atau lisan. Bahasa menurut J. A. Miller tahun 1974 dalam Padeta 2011 berisi beberapa hal, diantaranya informasi yang bersifat fonologis, bunyi yang tata makna, informasi yang dikemukakan dalam wujud kalimat, informasi yang terdapat dalam setiap klakson, dan konsep-konsep. Kemudian Hill menjelaskan terdapat 5 sifat bahasa yang berbunyi sebagai berikut. Bahasa merupakan seperangkat bunyi yang bersistem dan dikeluarkan oleh alat bicara manusia. Hubungan antara bunyi bahasa dan objek bersifat mana suka, artinya hubungan antara bunyi dan wujudnya yang berwujud benda atau konsep bersifat mana suka. Buktinya
bunyi cai dalam bahasa Sunda, air dalam bahasa Indonesia, dan water dalam bahasa Inggris. Bahasa itu bersistem. Setiap bahasa di dunia mempunyai sistem sendiri. Sistem bahasa Indonesia berbeda dengan bahasa Inggris dan berbeda pula dengan bahasa lain di dunia ini. Bahasa adalah seperangkat lambang. Memang bunyi yang dihasilkan oleh alat bicara manusia itu berwujud lambang. Misalnya bunyi kuda, lambangnya adalah KUDA kalau kita suarakan berwujud kuda. Kalau kita tuliskan dalam bahasa Indonesia, sebab dalam bahasa Inggris akan ditulis HORSE, horse. Dari lambang-lambang itu kita mengerti maknanya apabila lambang tersebut berada dalam kawasan bahasa yang kita pahami. Bahasa akan bersifat sempurna, maksudnya bahasa yang kita gunakan dapat ditambahkan unsur lain, bisa berwujud gerakan tangan, perubahan roman muka, atau perubahan unsur suprasegmental pada setiap satuan ujaran. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa bahasa sebagai alat komunikasi bermakna bahwa bahasa merupakan deretan bunyi yang bersistem, berbentuk, berlambang, bersifat arbitrer, bermakna konvensional, unik, universal, produktif, bervariasi, dinamis, manusiawi, dan alat interaksi sosial yang digunakan individu dalam menyatakan sesuatu atau berekspresi kepada lawan tutur dalam suatu kelompok sosial sebagai alat untuk komunikasi dan identitas penuturnya. Yang kedua yaitu bahasa dan citra pikiran. Kita dapat melacak hubungan antara bahasa dan berpikir dengan mudah. Cobalah dengan mencoba memikirkan sesuatu tanpa menggunakan bahasa. Tentu kita tidak bisa melakukannya. Kita bisa melihat jelas seseorang yang pikirannya kacau, mengakibatkan bahasanya kacau juga. Kadang juga jika seseorang sedang memikirkan sesuatu yang berat, yang bersangkutan tidak berselera untuk bicara. Ada juga yang berpendapat bahwa bahasa merupakan cermin pikiran. Apa yang dibicarakan adalah apa yang dipikirkan. Bahasa berbentuk dari pikiran atau bentuk bahasa secara individual atau spontan, meniru atau mengikuti berbentuk pikiran atau ide. Akan tetapi jika kita mau lebih jeli melihat, sungguh bahasa itu hanyalah wujud dari ide atau pikiran saja, sehingga analisa bahasa dengan melepaskannya dari analisa ide adalah kesesatan. Artinya tidak mungkin ada bahasa tanpa ada ide, begitu pula sebaliknya. Jadi berhati-hatilah dalam berbahasa. Seseorang dapat menilai bobot intelektualitas kita dari apa yang kita ucapkan dan tuliskan. Yang ketiga ada bahasa dan citra kepribadian. Kepribadian seseorang ditentukan oleh etika yang diyakininya. Etika berbahasa ini sangat erat berkaitan dengan pemilihan kode bahasa, norma-norma sosial dan sistem budaya yang berlaku dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, etika berbahasa memiliki aturan. A. Apa yang harus kita katakan pada waktu dan keadaan tertentu ketika seseorang partisipan tertentu berkenaan dengan status sosial dan budaya dalam bermasyarakat itu. B. Ragam bahasa. Apa yang paling wajar kita gunakan dalam situasi sosiolinguistik dan budaya tertentu. C. Kapan dan bagaimana kita menggunakan giliran berbicara kita dan menyela pembicaraan orang lain. D. Kapan kita harus diam. E. Bagaimana kualitas suara dan sikap fisik kita dalam berbicara itu. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kesantunan berbahasa adalah sebagai berikut. 1. Kesantunan itu merupakan bagian dari ujaran, jadi bukan ujaran itu sendiri. Kedua, pendapat pendengarlah yang menentukan apakah kesantunan itu ada pada ujaran. 3. Kesantunan itu dikaitkan dengan hak dan kewajiban menciptakan interaksi, yang artinya apakah ujaran terdengar santun atau tidak itu diukurkan berdasarkan apakah si penutur tidak melampaui haknya kepada lawan bicara dengan apakah si penutur memenuhi kewajiban kepada lawan bicaranya.
Sarkasme adalah pengucapan yang dilakukan secara amat kasar yang diduga akan menyakiti hati orang lain. Sarkasme adalah kata-kata yang biasanya digunakan untuk mengucapkan kata-kata yang pahit dan kasar. Penggunaan kata-kata ini untuk mengejek, cemooh, atau menyindir yang diduga akan menyakiti hati orang lain, dan hal ini diduga melanggar kaidah-kaidah kesantunan berbahasa sehingga menimbulkan efek emosi tertentu, misalnya terhina, sakit hati, tidak enak, marah, dan lainnya. Sarkasme yang penggunaan diksinya tidak pada tempatnya, maka kata-kata tersebut akan terdengar kasar dan tidak santun. Dengan demikian, ketetapan dan kesesuaian dalam pilihan kata ini perlu diperhatikan dalam bahasa manapun. Semua konsep dinyatakan dengan kata. Kita dapat berbahasa apabila menguasai sejumlah kata. Dalam memilih kata ada dua persyaratan yang harus diperhatikan, yaitu ketetapan dan kesesuaian. Persyaratan ketetapan menyangkut makna, aspek, logika kata-kata. Kata-kata yang dipilih harus secara tepat mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan. Dengan demikian, pendengar atau pembaca juga menafsirkan kata-kata tersebut tepat seperti maksud yang diinginkan. Dalam penggunaan diksi ini harus diperhatikan apakah kata-kata itu bermakna konotatif, denotatif, termasuk kata umum, kata khusus, dan juga diksi yang kaku. Berdasarkan pengertian di atas, maka ragam konotatif dapat dijadikan menjadi: 1. Konotatif baik yang mencakup pula konotatif tinggi dan konotatif rendah. 2. Konotatif yang tidak baik mencakup konotatif berbahaya, tidak pantas, tidak enak, kasar, dan keras. Ketiga, konotatif netral atau biasa yang mencakup pula konotasi bentukan sekolah, konotasi kanak-kanak, konotasi hipokoristik, dan konotasi bentuk nonsens. Dalam kaitan dengan sarkasme, lebih mempersoalkan penggunaan diksi yang berkonotasi tidak baik. Bab 3, yaitu kesimpulan. Beberapa kesimpulan dari pembahasan ini diantaranya yaitu: bahasa sebagai alat komunikasi bermakna bahwa bahasa merupakan deretan bunyi yang bersistem, berlambang, bersifat arbitrer, bermakna konvensional, unik, universal, produktif, bervariasi, dinamis, manusiawi, dan alat interaksi sosial yang menggantikan individual dalam menyatakan sesuatu kepada lawan tutur dalam suatu kelompok sosial sebagai alat untuk berkomunikasi dan identitas penuturnya. Kedua, bahasa sebagai citra pikiran bermakna bahwa bahasa berbentuk dalam pikiran atau berbentuk bahasa secara individual atau spontan, meniru atau mengikuti bentuk pikiran atau ide. Bahasa sebagai citra kepribadian bermakna bahwa bahasa berkaitan dengan etika berbahasa yang diyakininya. Etika bahasa ini sangat erat berkaitan dengan pemilihan kode bahasa, norma-norma sosial, dan sistem budaya yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dengan menggunakan bahasa yang memperhatikan etika berbahasa, maka pribadi seseorang akan dikatakan baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apabila maksud dan tujuan lain ingin dicapai dan dimengerti oleh pendengar atau pembaca, maka hendaknya kata-kata yang digunakan adalah kata-kata yang sudah dikenal oleh pendengar atau pembaca. Misalnya, kata-kata yang populer akan lebih cepat dikenal dan lebih efektif daripada kata-kata yang mula-mula atau kata-kata yang belum dikenal. Sekian dari saya, terima kasih.